Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alvin Fadli. Saya dari mahasiswa Politeknik Industri Petrokimia Banten dengan nomor induk mahasiswa 251093. Pada kesempatan pagi hari ini, saya akan menyampaikan presentasi terkait teknologi bahan, yaitu penggunaan pipa HDPE atau high density polyethylene di kilang pengolahan minyak. HDPE, high density polyethylene, adalah singkatan dari high density polyethylene, yaitu sejenis plastik polimer termoplastik yang sangat kuat, keras, buram, dan tahan terhadap suhu tinggi serta tahan bahan kimia. Adapun standar ASTM untuk pipa HDPE yang pertama adalah ASTM D3035. Standar ini mengatur spesifikasi pipa HDPE berdiameter kecil, yaitu ukuran 1 hingga 3 inch, yang digunakan dalam sistem air minum dan saluran air lainnya. Yang kedua, ASTM F714, yaitu standar yang mengatur spesifikasi pipa HDPE berdiameter besar, yaitu lebih dari 3 inch, yang digunakan untuk berbagai aplikasi termasuk saluran air dan sanitasi. Yang ketiga adalah ASTM D3350, yaitu standar ini berkaitan dengan klasifikasi material HDPE berdasarkan sifat-sifatnya seperti kekuatan, ketahanan terhadap bahan kimia, dan juga stabilitas terhadap UV. ASTM sendiri apakah itu? Yaitu singkatan dari American Society for Testing and Materials, yaitu sebuah organisasi internasional yang mengembangkan dan menerbitkan standar teknik sukarela untuk berbagai material, produk, sistem, dan layanan. Standar ini berperan penting untuk memastikan kualitas, keamanan, dan kehandalan produk dan layanan secara global. Mengapa standar dari ASTM tersebut sangat penting? Standar ASTM sangatlah penting karena sebagai referensi, yang pertama memastikan kualitas. Standar ASTM memastikan pipa HDPE yang diproduksi sesuai dengan spesifikasi minimum untuk menjamin kualitas, keamanan, dan kehandalan. Yang kedua, menjamin kinerja. Standar ini menerapkan persyaratan untuk kekuatan hidrostatik, toleransi dimensi, dan karakteristik material lainnya agar pipa dapat bekerja dengan baik dalam kondisi operasional yang beragam. Yang ketiga, menentukan kesesuaian aplikasi. Dengan memenuhi standar yang tepat, produk ini membuat pipa HDPE sesuai untuk berbagai jenis proyek seperti pipa air minum, pengolahan limbah, atau bahkan untuk aplikasi industri yang lebih berat lainnya. Standar yang menjadi acuan pemilihan pipa HDPE itu diatur pipa HDPE tersebut oleh beberapa standar nasional dan internasional sebagai berikut. Yang pertama ada SNI nomor SNI 4828-2 tahun 2015, yaitu tentang sistem perpipaan plastik, pipa, dan fitting dari polyethylene atau PE untuk suplai air. Yang kedua ada ISO internasional, ISO standar, yaitu ISO 4427 tahun 2007, yaitu tentang plastik, piping system, polyethylene PE, pipa, dan fitting for water supply. Yang ketiga ASTM Amerika, yaitu ASTM dengan kode T335-F714, yaitu standard specification for PE pipe, yaitu PE plastic pipe. Berikut adalah dokumentasi yang saat ini sedang berlangsung pemasangan dan penyambungan pipa HDPE dengan ukuran 12 inch sebagai five water line di tempat kita, yaitu di PTTBPI. Ini adalah yang nanti servisnya adalah menggunakan air laut. Dari air laut kita ambil untuk emergency case, yaitu menggunakan media daripada pipa HDPE tersebut dengan diameter 12 inch. Yang kita timbun di sini dengan kedalaman di antara 1,5 sampai 2. Adapun keunggulan dan kelemahan pipa HDPE, tentunya pasti setiap
barang atau kualitas itu pasti ada keunggulan dan kelemahannya. Yang pertama adalah ada keunggulan dan kelebihan HDPE. Yang pertama, ketahanan kimia yang tinggi. HDPE memiliki ketahanan kimia yang sangat baik, yang membuatnya ideal untuk digunakan dalam aplikasi yang memerlukan ketahanan terhadap berbagai zat kimia. Yang kedua, tidak korosif dan tidak berkarat. Salah satu keunggulan utama HDPE adalah tidak adanya korosi atau pembusukan. Pipa HDPE tidak akan berkarat atau mengalami korosi yang umumnya terjadi pada pipa logam. Ketiga, mudah dipasang, mengurangi waktu dan biaya tenaga kerja yang diperlukan untuk instalasi. Yang keempat, kekakuan yang baik dan ketahanan terhadap tekanan. Meskipun memiliki ketahanan yang rendah terhadap suhu tinggi, suhu operasional normal yaitu di antara 60 sampai 80 derajat Celcius dan suhu minimum adalah 20 sampai 40 derajat Celcius. HDPE memiliki kekuatan yang baik serta kemampuan menahan tekanan yang tinggi di antara 6 sampai 25 bar. Adapun kelemahannya sebagai berikut. Yang pertama, kerentanan terhadap sinar UV. Paparan sinar matahari langsung dalam jangka waktu yang lama dapat menyebabkan pipa menjadi rapuh dan terdegradasi jika tidak diberi lapisan pelindung UV atau ultraviolet. Yang kedua, keterbatasan suhu. Kurang cocok untuk aplikasi yang terpapar panas sangat tinggi dalam waktu yang cukup lama. Kalian dapat mengalami deformasi. Suhu operasional normal adalah di antara maksimal 80 derajat dan minus maksimal dalam 40 derajat Celcius, minus 40 derajat Celcius. Ketahanan tekanan kurang kuat dalam menahan tekanan yang sangat tinggi dibandingkan logam, sehingga tidak cocok untuk industri berat dengan tekanan ekstrim karena tekanan HDPE maksimal adalah 25 bar. Keempat, yaitu kerusakan mekanis. Dapat rusak jika tertimpa beban atau benturan benda yang keras. Memerlukan alat khusus dalam proses instalasi HDPE yang mungkin membuat masangnya juga lebih sulit dan juga mahal. Yang keenam, ekspansi termal memiliki koefisiensi ekspansi termal yang lebih tinggi, yang berarti pipa akan mengembang dan menyusut lebih banyak saat terjadi perubahan suhu, sehingga bisa menambah tekanan pada sambungan pipa HDPE tersebut. Adapun titik leleh pada HDPE ini adalah pada suhu 120 derajat sampai 135 derajat Celcius dan dikomposisi pada suhu 490 derajat Celcius. Demikian presentasi saya pada hari ini. Semoga presentasi ini memberikan manfaat untuk kita semua. Saya mohon maaf kalau apabila ada salah dan khilaf dalam menyampaikan ini. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.